Waduh, nih teman Rosi, sayang sekali tanaman saya begitu tadinya begitu tegak, ternyata kena hujan tadi pagi begitu lebatnya. Jadi kita panen saja ya. 1, 2, 3. ROSI Rosi Purhadi. Sebenarnya sih ini boleh bilang kiri atau susi apa yang penting. Jadi susi yang dikasih susi yang dikasih apa? Saudara, namanya sudah ininya ada daging, ada merah, sudah hitam, terus juga ada susi. Udah bisa ngebayangin gak sih enaknya? Yuk kita mulai pembuatan sushi ala Indonesia. Pertama kita siapkan nasi yang udah kita masak bersama ketan dengan perbandingan beras 1 kilo, kemudian ditambah dengan 3 genggam beras ketan. Nah, kita taburi dengan sedikit garam dan 2 sendok makan minyak wijen. Sebenarnya ini bukan persis adonan dari sushi ya, karena sushi kan pakai cuka beras campurannya. Tapi ini sushi ala-ala Indonesia, yang lebih tepatnya sih onigiri. Oke, tapi kita buat seperti sushi ya. Langkah selanjutnya kita siapkan nori. Nah, ini nih hasil dari panen selada merah tadi. Cukup banyak kan, 1 box besar. Dan ini nanti bisa kita buat bermacam-macam masakan. Salah satunya ya sushi ini, sushi ala Indonesia. Nah, setelah kita tata dari nasi sushinya, kita tata kembali juga selada merah. Masih seger banget loh seladanya, karena walaupun disimpan kurang lebih udah 1 minggu loh kita panen di dalam box tadi. Asal penyimpanannya benar, selada merah ini akan tetap segar. Atau selada hijau juga bisa kita perlakukan seperti ini. Kita masukkan di dalam box yang kita alasi dengan tisu basah dan kita simpan di dalam kulkas. Nah, telah jadi sushi yang pertama dengan campuran selada merah, kemudian sosis dan timun. Cukup sederhana. Oke, sebenarnya bisa kita variasikan apa saja sesuai kesukaan kita ya. Kebetulan saya udah masak sebelumnya daging lada hitam, jadi saya coba masukkan ke dalam sushi ini. Kita tata kembali selada merahnya. Ini sehat banget loh teman Rosi. Kita memeliharanya tidak menggunakan pestisida biar lebih sehat. Nah, kita tata daging sapi selada hitamnya. Oh, daging sapi lada hitam maksudnya. Oke, tetap kita kasih timun. Nah, kita gulung kembali. Oh ya, saya tidak menggunakan tikar dari sushi itu sendiri, tikar kecil yang untuk menggulungnya. Saya cukup menggunakan bahan yang ada, jadi saya gunakan plastik mika saja. Itu pun udah cukup dan sangat mudah untuk menggulungnya. Jadi kita gunakan bahan yang ada di rumah saja. Oke, kita buat sushi ketiga. Sebenarnya ini jadinya kurang lebih 10 batang dari sushi ya, yang bisa kita potong dan jadinya banyak. Emang kita lebih enak
kita buat sendiri, apalagi untuk keluarga besar. Bisa kita sajikan di saat ngumpul-ngumpul. Nah, ini kita ngerjainnya di suatu pagi. Jadi cahaya matahari udah mulai menembus jendela. Jadi terang ya. Oke, kita tata kembali selada merahnya. Dan untuk kali ini kita campurkan dengan keju slice. Nah, seperti itu. Kemudian ditata lagi sosisnya sesuai selera. Kalau ingin banyak silahkan ditambah lebih banyak. Dan juga timun. Oh ya, timunnya juga kita tidak menggunakan timun Jepang, melainkan timun Indonesia saja. Namanya juga sushi ala Indonesia ya. Tara, udah jadi untuk sushi yang ketiga. Nah, agar lebih glowing hasil susinya, kita olesi dengan minyak wijen. Dan nantinya juga akan kita taburi dengan biji wijennya supaya dia cantik dan menarik untuk dinikmati. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong-potong dan kita tata di atas piring kita. Jadinya banyak loh ini teman Rosi. Anak-anak biasanya suka sih ini karena simple memakannya, tidak perlu repot-repot. Buat bekal anak juga bagus. Buat acara arisan juga oke. Tapi sekarang lagi kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bikin acara besar ya. Untuk acara ngumpul-ngumpul yang penting saja. Karena masih dalam kondisi prihatin adanya COVID-19. Tara, udah jadi dan seperti ini penampilannya. Oke teman Rosi, ini dia yang udah jadi, yang kita tadi buat. Sebenarnya sih ini boleh dibilang onigiri atau sushi atau apalah, yang penting rasanya enak. Yuk kita cicipin sama-sama ya. Gimana rasa dari sushi yang dikasih namanya? Wow, ini kenapa agak lengket? Sushi yang dikasih apa? Selada merah. Bagaimana rasanya? Terus ada timunnya, ada daging lada merah, maksudnya lada hitam, terus juga ada sosis. Kita rasain ya. Langsung teman-teman. Jadi, enak. Jadi, oke, saking nikmat saya nggak bisa ngomong. Oke, ini udah di rumah dari tadi. Jadi, rasa dari selada merahnya itu kerasa banget. Mungkin karena ada berwarna merahnya dari seladanya, jadi rasanya itu seperti ada sedikit pedes-pedesnya. Seperti sirih merah ya, tapi nggak seperti sirih merah rasanya, cuman dia agak sedikit pedes-pedes selada itu sendiri. Jadi bisa dirasain, bisa dibayangin gimana rasa dari selada merah ini. Kemudian bercampur sama sosisnya, sama timun, dan juga daging lada hitamnya. Pokoknya mantap, harus dicoba ya. Oke, terima kasih.